Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, prestasi membanggakan datang dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dalam wisuda periode April 2025, nama Yusril Dwi Medi Tunggeleng diumumkan sebagai lulusan terbaik profesi apoteker dengan IPK 3,99 yang diselesaikannya dalam waktu 1 tahun saja. Berikut informasinya untuk Anda. Perasaan senang dan haru tak bisa disembunyikan dari wajah Yusril Dwi Medi Tunggeleng. Wisudawan dari Fakultas Farmasi ini berhasil menorehkan prestasi dengan lulus sebagai alumni terbaik tingkat profesi apoteker pada wisuda Universitas Hasanuddin periode April tahun akademik 2024-2025 yang berlangsung 10 April 2025 di Paruga Andi Pangerang Petarani, Kampus Unhas Tamalan Raya Makassar. Prestasi itu ia dapatkan bukan tanpa alasan. Yusril berhasil menyelesaikan studi profesi apotekernya dalam waktu 1 tahun saja dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,99. Diakui Yusril, prestasi ini menjadi hal yang membanggakan baginya karena tampil sebagai yang terbaik dari 184 wisudawan yang lulus di jenjang yang sama. Ya, tentu saja sangat senang karena saya berhasil setelah lulus S1 berhasil masuk lolos tes apoteker, melewati beberapa tes dari sekian ratus mahasiswa dan saat kuliah profesi apoteker menjadi lulusan terbaik dari 184 yang lulus saat ini. Ya tentunya sangat bangga dengan hal itu. Yusril pun menceritakan jika sejak mulai berkuliah di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin pada 2019, ia aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, mengikuti berbagai lomba, sampai berkontribusi dalam riset yang dilakukan oleh dosen-dosennya. Hal itu tidak mengurangi fokus dirinya dalam bidang akademik, bahkan ia bisa menyelesaikan studi S1-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Ia pun langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi dengan lulus tepat waktu bahkan menjadi lulusan terbaik. Bagi Yusril, pencapaiannya ini merupakan buah dari keseriusannya dalam menjalani perkuliahan, meskipun di sisi lain ia juga tak menyangka akan menorehkan prestasi sebagai lulusan terbaik jenjang profesi apoteker. Pesannya kepada seluruh mahasiswa, jangan merasa memiliki saingan, namun belajarlah untuk maju bersama. Ifasya Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, hati memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi dirinya hingga 70% dari jaringan yang rusak. Namun proses ini dapat terhambat oleh berbagai faktor. Apa saja penyebab utama yang dapat merusak organ vital ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Hati memainkan peran krusial dalam sistem pencernaan dan detoksifikasi racun tubuh. Tapi gaya hidup yang tidak sehat, infeksi virus, dan paparan bahan berbahaya dapat merusak organ ini secara bertahap. Kerusakan hati sering dimulai dari penumpukan lemak di sel-sel hati yang disebabkan pola makan tidak seimbang. Menurut data WHO, lebih dari 3 juta kasus penyakit hati dilaporkan setiap tahun, dan sebagian besar berasal dari konsumsi alkohol berlebihan. Dijelaskan Dr. Rini R. Bahtiar, SPPD KGH Mars Finasim, Sekretaris Divisi Gastroenterohepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Penyebab utama kerusakan hati tidak hanya gaya hidup, tapi juga faktor lain seperti obat-obatan tanpa pengawasan dokter. Hati adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang cukup lumayan besar dan memiliki peranan penting. Hati itu memang harus dijaga karena memiliki fungsi yang sangat membantu kesehatan daripada tubuh kita sendiri. Menghindari makanan yang tidak sehat, alkohol, dan memulai pola hidup baru atau olahraga yang baik, saya kira itu salah satu cara untuk menjaga hati kita tetap sehat. Kerusakan hati yang berkelanjutan dapat mengakibatkan organ ini tidak mampu meregenerasi dirinya sendiri. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi seperti sirosis dan kanker hati. Menurut Dr. Rini, stres, malnutrisi, dan infeksi juga menjadi faktor yang memperburuk kemampuan regenerasi hati. Hati merupakan bukti keajaiban tubuh manusia yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan dirinya.
Namun tanpa gaya hidup sehat dan pencegahan yang tepat, organ ini dapat kehilangan fungsinya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, wahana go-kart indoor terbesar di Sulawesi Selatan kini mulai dimanfaatkan sebagai arena latihan oleh para pembalap muda. Mereka berlatih teknik drifting dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km per jam, di mana tantangan tikungan tajam menjadi ajang menguji nyali sekaligus ketepatan waktu. Wahana go-kart indoor terbesar di Sulawesi Selatan kini tidak hanya menjadi destinasi rekreasi bagi masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya. Di balik lintasan penuh adrenalin ini muncul semangat baru untuk menjadikan wahana go-kart indoor itu sebagai arena latihan bagi para pembalap junior dan mahasiswa pecinta otomotif. Berlokasi di Mall Panakukang Kota Makassar dan sebagai cabang keempat, sirkuit drifting yang berada di bawah pengelolaan PT Haguro Inspirasi Mandiri ini disambut antusias sejak soft opening pada 27 April lalu. Pengunjung tak hanya datang untuk bersenang-senang tetapi juga mengasah kemampuan balap mereka. Manajer PT Haguro Inspirasi Mandiri Marjetung menyebut jika sirkuit ini kini rutin digunakan untuk para pembalap muda untuk latihan teknik drifting dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km per jam. Tantangan tikungan tajam menjadi ajang menguji nyali sekaligus ketepatan waktu. Mereka udah beli tiket lagi buat main lagi, seperti itu. Dan yang kedua, drifting ini ada di kota besar, ada 4 cabang, ada di Manado, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan kini di Makassar. Memang area drifting yang indoor ini sekarang alhamdulillahnya sudah dimanfaatkan dengan baik oleh para pembalap-pembalap cilik nih, di mana mereka sudah mulai menggunakan sirkuit drifting untuk latihannya mereka. Karena kecepatan drifting sendiri kan lumayan go-kartnya, ada di 60-50 km per jam dengan berbagai macam tikungan yang berbeda-beda. Nah, ini jadi challenge sendiri buat mereka untuk melakukan tikungan-tikungannya, dan mereka mengejar best time-nya di drifting. Tak hanya itu, salah satu cabang drifting juga dimanfaatkan untuk menorehkan prestasi, di mana mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya turut memanfaatkan lintasan ini untuk uji coba mobil listrik rakitan mereka yang akan bertanding dalam kompetisi internasional Jepang pada bulan Juni atau Agustus mendatang. Dengan semangat kolaborasi, pihak pengelola memberikan dukungan penuh, termasuk akses latihan gratis bagi para pembalap muda yang tengah mempersiapkan diri menuju ajang-ajang besar. Bukan tak mungkin, dari lintasan indoor ini akan lahir talenta balap nasional masa depan, seperti Max Verstappen yang memulai karir dari go-kart. Makassar kini juga punya peluang besar mencetak pembalap kelas dunia. Rahmatia, Ical, Unhas TV. Momen halal bihalal digelar Universitas Semarang. Acara ini sekaligus menjadi wujud syukur atas akreditasi unggul yang diraih oleh USM. Dalam acara halal bihalal keluarga besar Universitas Semarang, USM, dan Yayasan Alumni Undip yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Rabu 19 April 2025, Rektor USM Dr. Supari STMT menekankan bahwa predikat akreditasi unggul bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Mari sama-sama capaian akreditasi unggul USM ini kita dedikasikan untuk semua stakeholder USM, baik stakeholder pada masa lalu, pada masa kini, maupun stakeholder pada masa yang akan datang, yang akan bergabung dengan kita semua ke depan. Itu adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Sekali lagi, ini starting point kita, ini momen yang tepat bagi kita semua untuk melihat diri potensi-potensi program, kegiatan, aktivitas apa yang bisa kita angkat ke depan untuk USM makin maju, berkembang, dan diperhitungkan di level nasional maupun global. Dr. Supari juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersatu dalam pemikiran dan strategi, menyatukan seluruh potensi, serta bersinergi dalam membangun negeri. Senada dengan hal itu, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Profesor Sudarto P. Hadi, MES, PhD, mengingatkan pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kita tidak boleh berhenti sampai dengan unggul institusi. Jadi program-program studi yang sekarang berpredikat sangat baik harus ditata menjadi unggul. Yang baik menjadi sangat baik. Yang belum terakreditasi harus terakreditasi. Dan semoga predikat unggul itu
membawa berkah kepada kita semua. Sementara itu dalam ceramahnya Dr. Kiai Haji Muhammad In'amuz Zahidin MA menyampaikan filosofi kupat dalam tradisi halal bihalal yang disebut sebagai laku papat lebaran, leburan, loberan, dan laburan. Dengan diraihnya akreditasi unggul, pihaknya juga turut berharap agar USM mampu untuk terus memberikan kebermanfaatan. Alhamdulillah pagi hari ini semua dosen, karyawan Universitas Semarang mengadakan halal bihalal sekaligus tasyakuran akreditasi unggul. Kita semua berharap semoga USM semakin jaya, semakin bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, dan yang paling penting lagi adalah bisa mempertahankan akreditasi unggul ini untuk semua fakultas, bahkan prodi-prodinya juga nanti semoga bisa bernilai unggul. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.